Shalom saudara-saudara yang kekasih, bersama dengan saya Pendeta Ram Kenny dari kota Chicago, Amerika Serikat. Saya menyapa saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Wahyu pasal 21 menceritakan atau menjelaskan tentang kota suci Yerusalem baru. Saya bacakan ayatnya kepada saudara-saudara sekalian. Wahyu pasal 21, kita mulai baca ayat 10 sampai 12. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya ada 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Saudara yang kekasih, dalam ayat ini Yohanes Pewahyu menjelaskan kota kudus Allah Yerusalem yang baru memiliki 12 pintu. Dan di 12 pintu ini tertulis 12 nama suku Israel. Tidak disebutkan nama mereka, tetapi kalau kita pergi ke Wahyu pasal 7, kita akan dapatkan nama-nama mereka ini adalah nama 12 anak Yakub. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa nama 12 anak Yakub ini, nama mereka itu diabadikan di tembok Yerusalem, kota Yerusalem yang baru. Siapa mereka? Apakah mereka orang yang kudus? Tentu tidak. Alkitab memberikan kita informasi bahwa anak-anak Yakub ini adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang jahat. Mereka ini adalah orang-orang yang suka membenci. Mereka membenci Yusuf. Mereka juga ini adalah pendusta. Mereka berdusta kepada ayah mereka Yakub bahwa Yusuf telah mati dibunuh oleh binatang buas, dan mereka hidup dalam dusta ini bertahun-tahun, mendustai ayah mereka. Mereka juga terlibat dalam human trafficking, menjual saudara mereka sendiri, yaitu Yusuf. Lalu mereka ini juga adalah pembunuh. Masih ingat dalam Kejadian pasal 34, Simeon dan Lewi membunuh satu kota Sikem dan tidak ada yang tersisa. Mereka juga berdusta kepada ayah mereka tentang apa yang mereka lakukan atau hendak lakukan kepada Sikem. Lalu Ruben tidur dengan selir dari ayahnya. Nah, saudara yang kekasih, mengapa orang-orang berdosa seperti anak-anak Yakub ini, nama mereka justru diabadikan di kota kudus Allah? Oh, saudara yang kekasih, jawabannya sederhana. Dalam Wahyu pasalnya yang ke-21 ayat 7 saya bacakan kepada saudara-saudara. Wahyu 21 ayat 7 berkata begini. Barang siapa menang. Dalam terjemahan bahasa Inggris, overcomers. Mereka ini adalah orang-orang yang pemenang. Mereka memenangi iman karena mereka bertobat. Dan dicatat dalam kitab Kejadian, kakak-kakak dari Yusuf ini menunjukkan pertobatan. Jadi kabar baik bagi saudara-saudara adalah meski kita orang berdosa, kita memiliki harapan. Nah, saya berada di kota Chicago saat ini dan menyempatkan diri mengunjungi salah satu gedung yang tertinggi yang berada di belakang yang dikenal dengan Willis Tower. Di gedung yang tertinggi ini diabadikan di sana nama dari arsitek yang mendesain, yang merancang bangunan ini atau gedung yang tertinggi di Amerika ini. Dan kredit itu ditujukan kepada dia. Saudara yang kekasih, jangan lupa nama saudara akan tercatat bukan hanya di kota Chicago. Nama saudara akan tercatat di Yerusalem yang baru bila mana kita bertobat. Semua yang menang dari dosa dengan pertolongan Tuhan, nama mereka akan diabadikan di tembok kota Yerusalem. Di kota Chicago, kriminal terjadi setiap hari.
Di sini terjadi pembunuhan, penembakan, perampokan setiap hari. Kota ini dihuni oleh dua kelompok orang, yaitu orang jahat dan orang yang baik. Ada juga orang baik di kota ini, dan saya yakin ada banyak orang baik, tapi juga ada begitu banyak orang jahat yang tinggal di kota ini. Yang membedakan kota Chicago dengan kota Yerusalem baru adalah di kota Yerusalem baru, orang-orang jahat tidak akan diizinkan masuk ke sana. Mari saya bacakan kepada saudara-saudara apa yang disebutkan oleh firman Allah dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-21. Kita akan baca beberapa ayat di sana. Wahyu pasal 21 ayat 7 dan atau mungkin kita baca ayat 8 saja. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Di kota ini semua kejahatan yang disebutkan oleh ayat ini kita bisa temukan. Nah, saudara yang kekasih, oleh sebab itu saya mengajak saudara-saudara untuk memilih. Bila saudara ingin berada di kota Yerusalem yang baru, kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan itu dicatat dalam Wahyu pasal 22 ayat 14. Mari kita baca Wahyu pasal 22 ayat 14 berkata begini. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Dalam terjemahan yang lain, kata membasuh jubah juga kita bisa terjemahkan dengan menuruti hukum-hukum Allah. Jadi saudara yang kekasih, di kota Chicago ini ada dua jenis orang. Mereka yang baik, yang menurut kepada peraturan-peraturan, dan orang-orang yang jahat yang tidak menurut peraturan-peraturan yang ada di kota ini. Tetapi dua jenis orang ini ada tinggal bersama. Di kota Yerusalem yang baru ini tidak akan terjadi. Di kota Yerusalem yang baru, semua orang jahat yang tidak menuruti peraturan-peraturan Allah tidak akan berada di sana. Nah, mari kita kembali kepada anak-anak Yakub. Mereka juga orang jahat. Mereka ini adalah pembunuh, pendusta. Mereka ini adalah orang-orang yang orang berzina seperti Ruben contohnya. Tetapi oleh karena mereka ini menang, mereka bertobat dan memiliki hidup yang baru, mereka memiliki pengharapan untuk berada dalam kerajaan surga. Kabar baik sekali lagi bagi saudara-saudara yang mengikuti video ini. Meski kita berdosa, kita tetap memiliki pengharapan masuk ke dalam kota Yerusalem yang baru. Asalkan kita bertobat. Bila mana kita tetap mencintai hidup kita yang penuh dosa, bila mana kita tetap memilih untuk tidak mendengarkan suara Allah, maka nama kita akan dihapus dari kitab kehidupan dan kita tidak akan memiliki harapan hidup yang kekal. Semoga video ini memberikan kekuatan bagi saudara-saudara sekalian. Mari kita setia, mari kita bertobat karena Yesus segera datang. Tuhan memberkati. Amin.